Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Firman Kastusabil. Saya Ahmad Abdul Aziz. Dan saya Muhammad Deni Ramadhani. Kami akan mempresentasikan laporan praktik kewirausahaan kami dengan judul usaha, usahaku.id. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Deni. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang dalam usaha kami. Kita tahu sendiri ya, kewirausahaan pada umumnya adalah suatu kegiatan seorang wirausaha yang memiliki inovasi untuk mengimplementasikan yang menjadikan sebuah produk. Dan produk ini akan dijual belikan sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Menjadi seorang wirausaha itu tidaklah mudah. Tentunya seorang wirausaha harus memiliki keterampilan dalam bagaimana cara dia untuk memulai usaha, menjalankan usaha, dan mempertahankan usaha. Tetapi kita tahu sendiri banyak sekali sekarang baik kalangan remaja maupun kalangan dewasa yang masih belum memahami bagaimana cara berwirausaha dengan baik dan benar. Dengan peristiwa itu, kami telah memikirkan bagaimana kalau kita membuat sebuah media belajar yang berisikan tentang bagaimana langkah-langkah membuat wirausaha ini berjalan dengan baik, bagaimana wirausaha ini mulai dengan baik, dan bagaimana wirausaha akan bertahan sampai ke depannya. Media yang kami buat yaitu berupa website, dan website ini kami beri nama yaitu usahaku.id, dan website ini akan memiliki beberapa fitur yang tadi saya sebutkan, baik itu langkah-langkah berupa menjalankan usaha atau inovasi-inovasi dalam berusaha. Kemudian website ini tidak hanya memiliki fitur tersebut, tetapi kami menggunakan website ini juga untuk memperkenalkan sebuah produk lain kami, yaitu adalah pakaian distro, di mana ini adalah produk fashion, karena kami melihat di era sekarang banyak sekali orang yang menjaga penampilan mereka untuk kepercayaan diri mereka. Sehingga kami mengikuti era sekarang untuk terus mengupdate bagaimana memberikan penampilan mereka dengan menunjukkan produk kami, bahwa produk kami memiliki kualitas yang baik, sehingga produk kami tidak ketinggalan era atau ketinggalan zaman dengan gaya-gaya mereka. Next. Tujuan dari usaha kami yaitu dengan menunjukkan bahwasanya menunjukkan ke masyarakat luas bagaimana mereka bisa membuka, memulai atau menjalankan usaha dengan baik. Kita juga akan memberikan peluang mereka untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru, sehingga tentunya nantinya akan di masyarakat luas akan berkurangnya presentasi orang pengangguran. Selain itu, karena website kami juga memperkenalkan produk lain yaitu pakaian distro, kami memiliki tujuan untuk memberikan mereka penampilan yang terbaik, karena penampilan itu penting karena suatu kepercayaan diri, sehingga mereka dapat memiliki inovasi dalam berpenampilan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Tentunya usaha kami memiliki manfaat antara lain yang pertama yaitu membantu calon wirausaha untuk memulai usaha, yang kedua memberikan motivasi masyarakat untuk berwirausaha, ketiga menunjukkan inovasi serta ide usaha yang menarik, keempat mengurangi persentase orang pengangguran, dan yang terakhir membantu meningkatkan kepercayaan diri baik dalam berwirausaha maupun berpenampilan. Kemudian selanjutnya untuk bab 2 pembahasan akan dijelaskan oleh saya dan Ahmad. Yang pertama, cara mendirikan usaha ini. Jadi usaha yang kami realisasikan ini berawal dari pandangan kami tentang banyaknya usaha kecil yang terlihat belum begitu mengembang potensinya.
Oleh karena itu, kami merealisasikan usaha ini yang pada mulanya hanya sebatas ide uh, dalam membantu usaha-usaha dalam masyarakat. Kami sadar akan perlunya modal yang besar serta penilaian berupa tinjauan dari uji coba usaha ini, sehingga kami juga mendirikan sub-usaha berupa baju distro. Kami mendirikan dengan memanfaatkan teknologi saat ini, mempertimbangkan kemudahan dan luasnya jangkauan oleh banyak orang. Usaha ini tentu memerlukan modal yang utamanya berasal dari kami sendiri, dengan modal yang tidak begitu besar dan bahkan kurang dengan kondisi saat ini. Keterbatasan waktu karena kewajiban sebagai mahasiswa juga menjadi pertimbangan maksimal atau tidaknya usaha yang akan kami jalankan. Maka dari itu kami memilih usaha ini karena dapat dikategorikan sebagai usaha kerja lepas yang artinya dapat kami lakukan kapan saja dan dapat kami atur di mana saja. Bentuk organisasi usaha. Berdasarkan struktur di samping, dapat kita lihat bahwa kita sebagai pemilik usaha turut serta dalam proses produksi. Bagian keuangan diatur oleh salah satu anggota kami. Begitu pula halnya dengan bagian pemasaran, juga diatur oleh salah satu anggota kami. Kemudian untuk kebutuhan usaha, yang pertama untuk website usahaku.id. Kebutuhannya sangat sederhana, hanya kuota internet sekira 8 GB per bulan, seharga 25.000 untuk paket ekstra akses, dan akun Genomio, juga Google Sites yang dapat digunakan secara gratis. Kemudian untuk bahan atau kebutuhan untuk usaha distro, terdiri dari baju distro dan hoodie, dengan harga 35.000 dan 80.000. Kemudian biaya transportasi dan biaya packing yang dirinci dapat dilihat dalam tabel di dalam layar. Kemudian untuk selanjutnya pasar dan pemasaran oleh Aziz akan dijelaskan. Mohon maaf untuk Ahmad masih di mute. Oh iya, maaf. Untuk selanjutnya yaitu pasar dan pemasaran. Target pasar dan pemasaran kami adalah para remaja serta pelaku usaha kecil. Kami mengambil langkah ini karena para remaja dan sektor usaha kecil adalah konsumen yang sangat menggandrungi dan membutuhkan produk dari kami. Dengan fitur layanan dari usahaku.id yang melimpah dan solutif, serta kualitas usaha distro yang baik dapat menjadi hal pendukungan dalam pemasaran. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi produk. Usaha kami memiliki keunikan berupa inovasi media pengembangan usaha yang belum ada sebelumnya. Kami menawarkan beberapa produk jasa berupa media layanan, promosi, dan course usaha, serta produk barang sampingan berupa baju distro yang kami peroleh dari komunitas produsen untuk kemudian kami pasarkan kembali. Yang kedua yaitu strategi harga. Harga adalah aspek penting dalam memasarkan sebuah produk apapun itu. Harga dapat menjadi penentu laku atau tidaknya suatu produk, media usaha, dan distro yang kami tawarkan. Kami menetapkan harga yang dapat dikategorikan rendah maupun sedang untuk produk sejenis dengan tujuan produk dapat terjual di pasar. Yang ketiga yaitu strategi lokasi dan distribusi. Lokasi merupakan faktor pendukung untuk produk dapat dikenal dan dipasarkan ke masyarakat. Kami menggunakan media internet, baik website maupun media sosial, karena merupakan tempat yang sangat strategis dan mudah diakses oleh siapapun saat ini. Untuk distribusi, kami menggunakan metode distribusi langsung dari kami sebagai produsen ke konsumen. Metode yang kami gunakan adalah COD ataupun menggunakan jasa pengiriman barang yang umum digunakan. Kemudian yang keempat yaitu strategi promosi. Promosi merupakan cara efektif dalam mengenalkan, menawarkan, dan menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Promosi di era digital seperti saat ini membutuhkan strategi tertentu supaya sampai kepada konsumen. Kami menggunakan beberapa media seperti website atau toko online dan media sosial. Dalam promosi menggunakan website, kami menggunakan Google Sites, sebuah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs pribadi ataupun kelompok. Selain itu, Google Sites juga gratis dan cocok untuk usaha kami dengan budget yang seret. Kemudian yang kelima yaitu poster promosi usaha.
Berikut adalah poster promosi usaha dari kami. Next. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing ini merupakan kumpulan hal yang kemudian menjadi dasar langkah selanjutnya dalam menjalankan usaha kami. Beberapa alasan dari analisis pesaing kami adalah termasuk dan tidak terbatas pada yang pertama yaitu identifikasi pelaku pasar untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua mengawasi pemasaran pesaing untuk mengembangkan strategi yang menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga menentukan pesaing langsung sekunder maupun pesaing tidak langsung yang berpotensi menjadi pesaing di masa depan. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi kekuatan dari kelemahan pesaing. Next. Berikut adalah tabel dari analisis pesaing kami. Kebanyakan pesaing kami itu mempunyai kelebihan berupa produk yang bervariasi, berkualitas, kemudian mudah dikenal luas. Untuk kekurangannya, harga produk mereka mahal dan modal yang dibutuhkan mereka juga lebih besar. Next. Laporan keuangan. Modal awal kami yaitu 300.000 dengan modal awal berasal dari keuangan pribadi kami sendiri dengan modal awal terpakai sebesar 190.000. Selama 2 minggu kami menjual sebanyak 3 hoodie dan 4 baju. Untuk laba baik dari yang website maupun dari yang distro, kami masih belum mendapatkan laba. Sehingga untuk ke tahap break even point kami masih perlu kira-kira keuntungan sebesar 17.000 atau setara dengan penjualan 1 hoodie dan 1 baju. Next. Berikut adalah aliran keluar masuknya keuangan dari usaha kami. Untuk total pengeluaran yaitu sejumlah 455.000 dan total pemasukan yaitu sejumlah 438.000. Next. Berikut adalah nota pembelian bahan produksi dan nota penjualan dari distro kami. Selanjutnya Next. bagian bab 3 penutup akan dijelaskan oleh Denny Ramadhani. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dengan memberikan sebuah media belajar tentang kewirausahaan sangat membantu mereka-mereka yang ingin memulai usaha, mereka-mereka yang ingin menjalankan usaha dengan baik. Karena dengan adanya inovasi, petunjuk dalam berwirausaha ataupun lainnya, mereka akan termotivasi dan muncul rasa kepercayaan diri sehingga mereka bisa memulai usaha mereka dengan baik. Media belajar berupa tentang kewirausahaan ini bisa berupa website di mana akan memiliki beberapa fitur yang disediakan, baik itu berisikan tentang ide-ide usaha ataupun petunjuk bagaimana menjalankan usaha dengan baik dan benar. Website ini juga bisa digunakan untuk memperkenalkan produk lain seperti halnya dengan produk pakaian atau produk lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kedepannya akan berkurang persentase pengangguran pada kalangan masyarakat luas dan juga akan diberikan atau kita dapat memberikan mereka peluang dalam berwirausaha atau masuk ke dalam dunia usaha. Next. Selanjutnya yaitu saran yang kami berikan, yang ingin kami sampaikan. Yang pertama untuk masyarakat luas, bahwasanya cobalah untuk mengembangkan inovasi kalian, carilah panduan dalam berwirausaha karena sudah banyak sekali media-media yang menyediakan, baik itu berupa website, aplikasi atau lain sebagainya. Karena dengan seperti ini kedepannya akan berkuranglah persentase orang pengangguran. Kemudian saran yang ingin kami sampaikan kepada para mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu
dengan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan praktek secara langsung untuk terjun ke dunia usaha atau dunia kewirausahaan, maka kita dapat mampu meningkatkan skill dalam hal bisnis atau dalam hal berwirausaha, sehingga ini adalah suatu awalan dan pembelajaran bagaimana kita bisa membuka usaha, menjalankan usaha, ataupun mempertahankan usaha untuk kedepannya. Itulah beberapa saran dari kami. Baik, ini adalah presentase dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.